Lanjutkan, yang kemarin adalah tentang promosi dan kelimpahan. Mana tayangannya? Promosi dan kelimpahan, kemarin saya berbicara tentang apa ya? Saya ingat nggak? Daud. Betul. Kemarin saya bicara tentang Daud, kok udah lupa ya? Baru 2 minggu udah lupa. Padahal ini banyak sekali, nggak apa-apa lah. Yang penting dengar di gereja. Saya tahu kalau orang keluar dari gereja belum tentu baca Alkitab. Makanya di sini perhatikan mata, telinga untuk membaca Alkitab di gereja. Di gereja waktunya untuk baca Alkitab cuma sejam. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau kita belajar ini, kemarin kita belajar tentang Daud. Daud dipakai Tuhan sebagai raja untuk bangsa Israel. Ada yang dipakai Tuhan sebagai nabi. Jadi panggilan orang itu macam-macam. Kenapa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi imam dan raja? Kalau ada orang yang berbisnis itu dipanggil menjadi raja. Tetapi ada orang yang dipanggil menjadi imam. Jadi kita kan sering dikasih tahu bahwa nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau akan menjadi imam-imam dan raja-raja. Jadi orang yang suka berdagang atau bisnis akan dijadikan raja, tapi kalau seorang hamba Tuhan akan dijadikan. Kita melihat bahwa Daud dijadikan raja. Karena Daud dulu pengembala kambing, tetapi Tuhan memanggil Elisa sebagai imam. Tuhan memanggil Ayub sebagai apa? Raja. Bisnis kan, Ayub kan bisnis. Dia punya ternak banyak, dia punya kambing banyak, dia punya banyak sekali bidang usaha. Ayub dipanggil sebagai pebisnis untuk kerajaan Tuhan. Jadi dia akan dipanggil sebagai raja. Ada orang yang dipanggil sebagai imam, ada orang yang sebagai raja. Di sini Ayub dipanggil sebagai raja. Daud dipanggil sebagai raja. Tetapi Elia nanti akan dipanggil sebagai imam. Elisa dipanggil sebagai, kita belajar bagaimana bagaimana Tuhan memanggil Elia sebagai alat, vessel. Vessel itu adalah bejana bagi kemuliaan Tuhan. Kita semua akan dipanggil sebagai bejana bagi kemuliaan Tuhan menurut talenta kita masing-masing. Ya, kita harus taat pada proses, karena di ujung proses ada promosi, ada kelimpahan bagi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi kerajaan, menggenapi rencana Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita lihat bahwa Elia dipanggil oleh Tuhan pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Kita tahu Raja Ahab dan Jezebel itu adalah raja yang jahat. Setelah Yusuf mati, kemudian setelah Yusuf mati di Mesir, kemudian Israel mulai setelah Daud menjadi raja Israel dan Daud mati, kemudian Israel dipimpin oleh raja yang jahat. Daud dipanggil menjadi raja bawah Raja Daud. Tuhan senang karena Daud adalah orang yang bukan penyembah berhala, tapi orang yang tunduk taat pada Tuhan. Kemudian setelah Daud meninggal, kemudian Israel dipegang oleh raja yang jahat. Raja Ahab itu adalah raja yang memegang Israel, tapi jeleknya Raja Ahab menikahi Jezebel. Jezebel itu adalah orang dari penyembahan berhala yang masuk ke dalam bangsa Israel karena ada pertukaran dagang. Karena Israel mengirim kayu dan Israel mengirim bahan makanan ke Israel kan tanah yang subur. Dia mengirim bahan makanan ke kota, ke tempatnya si Jezebel, dan Jezebel mengirim kayu pembangunan di sana. Ketika ada pertukaran kerjasama bisnis, karena itu akhirnya Isabel menikahi Raja Ahab, dan Isabel diboyong ke Israel dan membawa ilah-ilahnya, yaitu penyembahan berhala, masuk ke dalam. Setelah Ahab menikah dengan Jezebel,
Jezebel si penyembah berhala, Ahab enggak. Makanya Jezebel masuk ke Israel dan membawa paganisme. Paganisme itu dewa Asyera, Dewi Asyera yang membawa penyembahan berhala masuk ke Israel. Dan Ahab membangun kuil-kuil penyembahan dewa-dewa, menimbulkan murkanya. Karena Israel adalah bangsa milik Tuhan. Dan Tuhan memanggil seorang imam, nabi yang disebut untuk mendatangkan kesusahan pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel penyembah berhala. Jadi itu Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam masa kekeringan yang panjang. Karena mereka menyembah berhala. Bangsa Israel saat itu dikenai tulah yang panjang, masa kekeringan selama 7 tahun. Masa kekeringan di Israel. Karena Raja Ahab dan Isabel menyembah berhala dan membangun kuil-kuil penyembahan berhala, bukan kepada Tuhan Yahweh, tapi kepada dewa Baal dan dewa Dewi. Tuhan marah dan menimpakan musim kekeringan yang panjang kepada bangsa Israel. Padahal dewa Baal dan dewa Asyera itu adalah dewa kesuburan, dewa atas musim, laut, dewa atas angin, dewa atas tanah. Tetapi dewa-dewa itu tidak berlaku bagi Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada roh-roh di dunia. Jadi sekalipun kamu mau menyembah dewa Baal, dewa Asyera, minta subur, minta hujan turun, Tuhan tidak akan mendatangkan hujan. Karena itu adalah kutuk yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Ya, jadi akhirnya Elia dipanggil untuk menegur, untuk judgment untuk menghakimi seluruh bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan kita yang hidup, tapi mereka. Karena itu Tuhan memanggil Elia untuk memberikan penghakiman atas bangsa Israel. Kita lihat bahwa ada orang yang dipanggil menjadi sebagai nabi, ada orang yang dipanggil sebagai bisnis, raja, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi sekelilingnya. Tetapi ada orang yang dipanggil nabi atau sebagai imam untuk menegur seseorang. Makanya kalau engkau ditegur seseorang, jangan ngambek, jangan marah. Jangan-jangan teguran ini daripada Tuhan, ya, untuk membuat harimu baik, untuk membuat jalanmu menjadi lebih baik. Kita belajar daripada pada saat Elia dipanggil oleh Tuhan untuk menghakimi bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab dan Isabel untuk menghakimi negeri itu, dan negeri itu sama Tuhan keringan juta karena mereka menyembah berhala. Kita lihat ayatnya, Elia di tepi sungai Kerit. Ratu raja-raja lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan hidup Allah Israel yang kulayani. Padahal saat itu Israel ilahnya bukan Tuhan kita, bukan Yahweh. Sudah dibuat sama Ahab Baal dan Asyera, dewa Asyera. Nah, padahal ini jadi bertentangan antara Allah Elia dengan Allahnya Raja Ahab, Raja Israel. Karena mereka sudah berzinah dari Tuhan dengan menyembah Allah yang lain. Yang sesungguhnya akan tidak ada embun, tidak ada hujan pada tahun ini kecuali yang aku katakan. Berkatalah orang Israel kepada Ahab, Ahab itu raja. Dia mendatangi raja, tanahmu akan kering. Tidak ada embun, tidak ada hujan kecuali aku katakan. Berarti saat itu tempat Israel mengalami masa kekeringan yang sangat panjang. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk mengatakan kepada Raja Israel untuk bertobat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu
pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Kerit di sungai timur sungai Yordan. Pada waktu pagi, pada waktu petang, burung-burung gagak itu membawa roti daging kepadanya, ia minum dari sungai itu. Tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun. Jadi kita lihat di saat negara kering. Ingat kita di Indonesia juga mengalami kekeringan loh. Pada saat negara itu kering. Tapi anak-anak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, apa wakil Tuhan tidak akan diberikan, tidak mungkin dibiarkan kelaparan. Kita lihat bagaimana saat kering semua, tidak ada hujan, tidak ada air. Bahkan burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Elia. Mungkin tidak burung gagak pergi dan datang ngasih roti. Oh ini roti buat kamu, nanti pulang lagi. Oh ini minum, oh ini apa. Jadi burung gagak pun bisa diperintahkan Tuhan untuk menyediakan makanan bagi Elia. Karena Elia menjadi alatnya Tuhan. Jadi kalau engkau dipakai Tuhan, jangan khawatir. Kalau Tuhan pakai engkau, Tuhan akan pasti memelihara. Jadi kita lihat ayatnya. Pada waktu pagi petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Gagak itu adalah binatang pemakan daging. Kok dagingnya tidak dimakan di jalan ya? Sekarang bisa nggak gagak makan dulu jalan, terus kasihin ke sana lagi. Jadi semua ciptaan Tuhan pun tunduk pada perintah Tuhan. Bagaimana seorang gagak, seekor gagak membawa roti dan daging pada Elia. Setiap hari. Kok dia tidak kabur atau dia tidak makan dagingnya sendiri? Itu karena Tuhan. Tuhan yang punya kontrol kuasa atas semua ciptaannya. Jadi kalau kita ciptaan, jangan takut. Jangan khawatir. Kalau takut khawatir itu tanda kamu tidak percaya pada penciptamu. Kita lihat ayatnya. Dan beberapa waktu sungai menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri. Pada saat pada saat Elia tidak bisa minum karena kekeringan. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nanti Elia juga akan diberikan minum oleh malaikat-malaikat. Jadi Tuhan pun bisa melakukan. Kita lihat ayatnya di sini. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel. Kenapa? Karena memberikan kekeringan. Bukan, kenapa? Loh, Elia bilang sama Ahab, tidak ada hujan. Kenapa? Bukan, Elia berkata, bukan aku yang mencelakakan Israel. Melainkan karena engkau dan kaum keluargamu, kamu telah meninggalkan perintah Tuhan. Dan engkau telah mengikuti Nabi Baal. Jadi kalau ada kekeringan dalam hidupmu, kamu harus lihat introspeksi diri. Apakah aku meninggalkan perintah Tuhan? Sehingga kamu kering. Aku bekerja keras, aku tidak dapat income. Aku marketing ke sana sini, aku tidak dapat duit. Aku jualan ini, kok tidak dapat ya Tuhan? Kenapa kok hidupku kering? Why? Kamu harus introspeksi diri. Sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti Baal. Di sini kalau dulu Baal, kalau sekarang bukan Baal. Sekarang adalah pemujaan sekarang bukan Baal lagi. Pemujaan kita apa? Hobi, harta. Terus hobi, keluarga, itu menjadi Baal kita. Apapun yang lebih penting daripada Tuhan itu adalah Baal. Berhala. Apapun yang kamu taruh, prioritas apapun yang kamu taruh lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhalamu. Kalau engkau menaruh prioritas berhalamu, ingat tahun kekeringan akan mendatangi kamu. Bukan lagi ketelimpahan. Karena upah, promosi dan kelimpahan itu adalah upah. Promosi dan kelimpahan adalah upah dari Tuhan. Kalau kekeringan mendatangi kamu, berarti kamu harus meninggalkan berhala. Ya, lihat ya. Melainkan kamu telah meninggalkan perintah Tuhan. Bukan sehingga Tuhan memberikan kekeringan
dalam bisnis pekerjaanmu, dalam pundi-pundimu, dalam sukacitamu, damai sejahtera dibuat kering. Karena engkau sudah meninggalkan perintah Tuhan dan menjadikan hobi, uang, pekerjaan, keluarga menjadi berhala kamu. Ya, kita lihat ayatnya bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, meskipun tahun kekeringan terjadi, tidak dibiarkan kelaparan. Bagaimana Tuhan bisa mengirimkan gagak untuk Elia, padahal gagak itu burung rakus loh. Betul? Gagak itu burung sangat rakus. Kalau merpati enggak ya, merpati makan biji. Tapi gagak itu makan daging. Dia gagak membawa daging ke Elia. Kalau merpati bawa daging enggak apa-apa. Merpati enggak makan daging ya. Merpati makan biji. Tapi Tuhan bisa mengirimkan seorang burung yang rakus daging, bawa daging untuk Elia. Jadi enggak ada yang bisa mustahil bagi Tuhan. Yuk kita lanjut. Elia terus lanjut. Sampai bulan ke-10 makin berkurangnya air. Tadi ada sungai. Sekarang sungainya dibuat Tuhan kering. Karena apa? Kekeringan tuh seluruh negeri itu kering. Dan dalam bulan yang 10 pada tanggal 1 tampaklah puncak. Oh ini puncak-puncak gunung. Oh ini Nuh, soal Nuh. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap langit. Oh kita lagi di sini kita lagi mau ngomongin burung gagak. Sorry ini dulu. Kita lagi ngomongin burung gagak. Jadi sesudah lewat 40 hari Nuh membuka tingkap langit, dibuatnya Batra, ia melepaskan burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Bahasa Inggrisnya ya, kenapa Nuh mengirimkan tadi Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membantu si Elia. Di sini Nuh waktu banjir, Nuh mengeluarkan burung gagak. Lihat kita, burung gagak itu tidak kembali. Bahasa Inggrisnya gimana? And send out the raven. Raven itu burung gagak. And it didn't come back, but keep flying around until the water was completely gone. Bayangkan pada saat Tuhan mengirimkan burung gagak ke mana itu? Ke Elia. Burung gagak itu pergi pulang bawa roti, bawa daging. Pada saat Nuh mengeluarkan burung gagak kembali gak? Ya, karena apa? Pada saat burung gagak lihat di udara ada bangkai-bangkai di air. Mau kembali gak? Enggak, burung gagak makan bangkai, makan daging. Jadi pada saat Nuh mengeluarkan burung gagak enggak kembali. Karena pada saat kamu lihat di air banyak bangkai-bangkai, ngapain gua balik ke mana? Ke perahu Nuh. Mending di sini banyak makanan. Jadi kita lihat pada saat burung gagak itu kembali, dia tidak kembali, tetapi keep flying around until water was gone. Jadi karena kita lihat pada saat Nuh itu banyak yang mati di air, banyak yang tenggelam di air, dan burung gagak makan dari situ. Jadi dia tidak kembali. Tapi ingat pada saat merpati makan biji-bijian. Di sana hanya jasad daging, tidak didapati tanaman. Merpati balik. Ya. Jadi kita lihat ya ayatnya. Kemudian kita lihat sesudah lewat 40 hari Nuh membuka tingkap langit, ia melepaskan seorang burung gagak. Burung itu terbang pulang sampai air menjadi kering di atas bumi. Dan bahasa Inggrisnya burung gagak tidak kembali, tetapi kamu tetap muter-muter sampai water gone dan dia tidak kembali. Kemudian dilepaskannya seorang burung merpati untuk lihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya. Pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu, karena seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung merpati, dibawa masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati mendapatkan Nuh dari paruhnya, dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi,
kemudian dilepaskannya burung merpati lagi, tapi burung itu tidak kembali. Jadi waktu digagak dilepaskan, banyak bangkai-bangkai di air dan gagak tidak kembali. Jadi kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai binatang apapun yang ganas sekalipun untuk kemuliaan. Untuk memelihara dia, memelihara ciptaannya, memelihara apa yang Tuhan mau, memelihara Elia dengan burung gagak. Ini saya mau katakan bahwa burung gagak tidak kembali. Tetapi pada saat Tuhan menyuruh burung gagak pulang dan pergi, dia tetap taat pulang dan pergi. Karena semua ciptaan Tuhan tunduk kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Kita lihat, perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung gagak. Kalau burung gagak bisa dikasih makan sama Tuhan, ada bangkai, ada tiba-tiba ada yang mati, bisa makan. Apalagi kamu. Kamu tidak bisa makan, itu kamu kebangetan. Kamu harus pergi berdoa kepada penciptamu, maka dia akan memberikan makanan bagi kamu. Seperti dia memberikan makan bagi Elia. Sekalipun semua kering, tidak ada air, tidak apa, tapi Tuhan memberikan makanan kepada Elia lewat cara Tuhan. Ya, jadi kalau kamu lebih dari burung gagak pun tidak menuai, tidak menabur, tapi diberi makan oleh Tuhan. Tapi apalagi kamu anak-anak, bisa diberi makan oleh Tuhan dengan caranya yang dahsyat. Jadi jangan khawatir ya. Yuk kemudian lanjut. Kemudian kita lihat bagaimana Elia di Sarfat. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini tentang seorang janda. Saya baca di ayatnya Lukas dulu. Lukas ayat 4, 25 sampai 27. Bagaimana Yesus juga menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia pada masa kekeringan. Kita lihat ayatnya. 4 ayat 25 sampai 27. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat melanda seluruh negeri. Jadi ketika langit itu tertutup 3 tahun berapa? 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan hebat melanda di bumi. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada namaan orang Syria itu. Jadi kita tahu banyak janda yang susah. Di Israel banyak janda yang susah enggak? Banyak. Tuhan bilang, pada zaman itu banyak perempuan janda di Israel yang susah ketika langit tertutup. Tetapi Elia bukan diutus kepada salah seorang janda di mereka, tetapi janda di Sarfat di bukan Israel. Yang orangnya Tuhan melihat hati orang itu percaya kepada Tuhan. Mau tunduk kepada Tuhan. Karena orang Israel sudah banyak menyembah berhala. Ya. Jadi pada zaman Elia banyak enggak janda-janda yang susah? Banyak. Tapi tidak satu pun Tuhan menyuruh nabinya datang kepada dia. Karena semua udah menyembah berhala. Tuhan menyuruh pada seorang janda di Sarfat. Kita belajar ayatnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan pun kalau menolong orang milih, maaf ya, berapa banyak dari orang yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Betul? Tidak semua disembuhkan Tuhan. Tuhan melihat hati orang itu bisa disembuhkan, bisa percaya, bisa berbalik setia atau enggak. Jadi kalau ada orang yang sakit, satu disembuhkan, satu yang enggak, berarti kamu lihat yang enggak disembuhkan. Kenapa aku enggak sembuh? Kenapa aku enggak sembuh? Kamu harus
introspeksi diri. Karena Tuhan memerintahkan pertolongan hanya bagi orang yang memikat hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memerintahkan pertolongan. Kita lihat ayatnya. Pergilah setelah ia sampai situ, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Dia berseru kepada perempuan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Elia bukan disuruh ke janda kaya, disuruh ke janda miskin. Kalau janda kaya enak. Elia malah dapat duit, ya dapat kantong uang, tapi Tuhan tidak. Cara Tuhan tidak. Tuhan meminta kamu harus melepaskan apa yang kamu punya, baru kamu diberkati. Kita lihat ayatnya. Cobalah ambil bagiku sepotong roti. Di situ janda itu tidak punya apa-apa, janda itu sangat miskin. Dia hanya punya sepotong roti dan air untuk makan hari ini, besok dia tidak bisa makan. Ya, kita lihat ayatnya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, cobalah ambil bagiku. Perempuan itu menjawab, Tuhan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Setelah itu aku mau pulang, mengolahnya bagiku, membuat roti dengan tepung yang masih ada sisa. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Saking janda itu desperate itu apa? Aku enggak tahu besok aku mau makan apa. Tetapi yang kupunya ini, Tuhan tidak meminta dari kamu apa yang enggak kamu punya. Tuhan akan meminta apa yang kamu punya. Ya, coba kita lihat. Sekarang aku sedang, tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadamu, baru kau buat bagimu dan bagi anak. Kalau janda itu bilang, gila lu ya, masa roti tinggal sedikit aku buat kepadamu, nanti aku enggak makan dong. Jadi kita tidak boleh egois. Jadi Tuhan lagi mengajarkan kita harus melayani orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kita lihat. Terus sebab firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Anak perempuan itu dan perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang tadinya tepung untuk hari ini habis karena dia ngalah memperhatikan kepentingan Elia, memberi makan hamba Tuhan, maka tepung yang tadinya habis menjadi berlipat-lipat ganda. Jadi prinsip Tuhan itu adalah multiplikasi, ya. Kemudian tepung itu tidak jadi habis, tetapi janda itu dipelihara sampai masa kekeringan berakhir. Kita lihat, hati-hatilah supaya kamu jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya. Jika demikian maka bangkitlah murka Allah, ia akan menutup langit. Menutup langit itu apa? Kalau kamu doamu tidak dijawab. Kamu minta pertolongan tidak datang. Kalau Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dan cepat dari negeri baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan sampai langit ditutup oleh Tuhan karena kamu tidak menurut perintah Tuhan. Yuk kita lanjut. Yuk kita lihat, kita belajar apa itu kutuk, apa itu berkat. Ya, ini ada di Ulangan 28, 15, 23. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala itu semua. Jangan perintah Tuhan dipilih, saya tidak mau yang ini, saya mau yang enak, tidak bisa. Semua perintah, ketetapan Tuhan harus dilakukan. Perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu. Itu bisnis pekerjaan. Kalau bakulmu jual
sarang ya jualan sarang. Kalau bakulmu jualan apa kelontong ya terkutuk. Kalau jualan beras terkutuk. Kalau jualan apapun asuransi terkutuk. Jualan apapun terkutuk. Jadi adonan dan bakulmu adalah apa yang kamu kerjakan sekarang. Kemudian terkutuklah buah kandunganmu yang tidak bisa hamil. Buah hasil bumimu, anak lembu, sapimu, kandungan kambing dombamu, apa yang kamu pelihara tidak akan beranak pinak. Kemudian terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Tuhan. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah dan kemana engkau pergi untuk mendudukannya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, dengan demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah di bawahmu akan menjadi besi. Kalau Tuhan sudah menutup berkat, bawah jadi tembaga, apa yang kamu tanam tidak bisa tumbuh. Apa yang kamu doakan Tuhan tidak mendengar. Kamu akan miskin sampai kamu akan mati karena kutuk Tuhan. Kenapa? Karena kamu meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kamu waktu supaya kamu bertobat, tapi kamu tidak bertobat, maka kekeringan akan melanda kita. Yuk kita lihat ayatnya, melanjut. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Kekuasaanmu tuh, kalau kamu sekarang berkuasa, kamu punya pamor, masih punya uang, masih punya posisi, masih punya kekuatan. Kekuatanmu akan dipatahkan oleh Tuhan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasil, pohon-pohonan di tanah tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan Tuhan dan kamu tidak mendengarkan Tuhan, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan. Ingat ya, jangan Tuhan tuh kalau hukum tidak langsung jebret. Dikit-dikit. Sampai batas waktu yang ditentukan kamu tidak bertobat. Habis. Ya. Wahyu 11. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa untuk segala air, untuk merubahnya jadi darah, untuk memukul bumi dengan segala malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini Elia itu juga dipakai untuk Tuhan untuk menutup langit sebagai alatnya untuk langit supaya tidak turun hujan. Elia ini dipakai pada Wahyu itu pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Elia itu dipakai Tuhan dengan sama untuk menutup langit, untuk mendatangkan kekeringan. Ingat sekarang kekeringan. Ini kekeringan, nanti pada zaman Antikris akan kekeringan lebih lagi. Kekeringan yang paling parah akan terjadi di negeri, seluruh negeri. Karena banyak orang tidak memperdulikan Tuhan lagi. Mereka sudah mempunyai Baal, yaitu uang. Baalnya tahta itu posisi, jabatan. Baalnya idol itu yang menjukakan hati, sehingga mereka tidak mau beribadah lagi. Zaman sekarang orang tidak perlu beribadah lagi, maka Tuhan akan terus memberikan kekeringan kepada negeri-negeri itu. Kita lihat ya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bagi bangsa-bangsa? Ataukah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau Tuhan yang membuat semuanya itu? Jadi Tuhan itu yang membuat langit bisa terbuka, langit tertutup. Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memberkati semua langit itu karena Tuhan. Jadi kalau engkau tidak membuat Baal, berhala, dan melupakan Tuhan, kekeringan akan melanda engkau. Kalau sekarang kering, makin kering, sampai engkau berbalik kepada Tuhan. Yuk lanjut ayatnya. Kita lihat.
Kita lihat bagaimana cara manusia, cara Tuhan menutup langit. Kita lihat ayatnya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu aku? Mengenai persembahan, persepuluhan, persembahan kudus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu menipu aku. Hei kamu seluruh bangsa. Kita lihat ayatnya. Apakah will a man rob God? Rob itu merampok Tuhan. Yet you have robbed me. Yet say, whatever have we robbed thee? In tithes and offering. Di adat tithes itu adalah persembahan perpuluhan dan persembahan. Persembahan khusus, syukur. Kita lihat. Kita dikutuk Tuhan oleh curse. Sebab kamu rob me, merampok aku seluruh negara. Jadi tidak ada makanan di dalam rumah Tuhan, tinggal kering. Kita lihat, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku semesta Allah, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Jadi yang tadi langit menjadi tembaga, tanah menjadi tembaga, langit jadi besi. Karena engkau merampok Tuhan. Karena engkau tidak menyediakan bagi Tuhan. Waktu Elia memberikan harta, janda Sarfat memberikan sisa sederes apa yang ada untuk hamba Tuhan. Janda diberkati. Pada saat janda itu memberikan apa yang dia punya untuk hamba Tuhan, saat itu dia diberi kelimpahan, multiplikasi terjadi. Tapi pada saat hamba itu hanya untuk diri sendiri, tidak memperdulikan hamba Tuhan, tidak terjadi mukjizat. Jadi kita lihat, pada saat engkau memberikan persembahan persepuluhan ke rumah bendaraan, tingkap-tingkap langit akan dibuka dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke limpahan. Terus janji Tuhan lagi apa? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Dihabisi apa? Dicuri, ditipu orang. Bu, saya sering ditipu orang. Karena kamu tidak pernah memberikan untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi apa yang seharusnya kamu berikan untuk Tuhan, diambil orang lain, diambil pencuri, ya, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa bagaimana kalau pada saat engkau tidak memberikan bagian, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tingkap langit pun ditutup sama Tuhan. Tanah jadi besi, atas jadi tembaga. Ya, jadi kita lihat ayatnya. Demikianlah juga, kita lihat ayatnya ini ya. Demikianlah juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, tanah maupun buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Dan itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau segala persembahan apapun yang kamu miliki sekarang itu bukan milikmu. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan 1/10 itu bukan milik kamu. Milikmu adalah 90%. Tapi 1/10 adalah milik, bukan Bu Ida yang ngomong ya, lihat nih. Demikian juga persembahan sepuluhan dari tanah, dari benih maupun dari pohon-pohonan apapun. Benih tanah itu apa yang kamu kerjakan. Apapun yang kamu kerjakan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus. Jadi jangan dianggap berkat yang Tuhan berikan sama kamu, pada saat dia mencurahkan berkatmu, itu milik kamu. No, 10% adalah milik Tuhan. Harus kembalikan bagi Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan di dunia ini terjadi banyak multiplikasi. Kalau engkau tidak memberikan kepada di rumah Tuhan, maka engkau dibilang apa? Menipu Tuhan, merampok Tuhan. Bukan menipu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia salah.
Itu kalau menipu tuh deceive. Tapi rob itu kamu merampok. Kenapa? Kenapa rampok? Karena itu bukan punyamu. Karena itu bukan punyamu. Karena 1/10 adalah milik Tuhan. Kalau kamu tidak mengembalikan kepada Tuhan, di rumah Tuhan, berarti kamu lagi ngerampok Tuhan. Mana mungkin kamu diberkati. Maaf kalau kamu bilang, Bu, saya kok tidak diberkati hidup saya. Sorry, sudahkah kamu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan? Kalau enggak, bagaimana Tuhan mau membuka tingkap-tingkap langit? Enggak bisa. Tingkap langit akan ditutup Tuhan kalau kamu tidak melakukan. Yuk kita lihat. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Muliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara memberi persembahan, memberi sepersembahan di rumah Tuhan. Bu, saya kasihin fakir miskin. Oh, enggak bisa. Dengan kamu memberikan fakir miskin, kamu tidak tidak melakukan kontribusi di dalam penyebaran Injil. Injil loh ya, Injil ya. Ketiga, fakir miskin itu adalah untuk sesama. Mana untuk Tuhannya? Apa prinsip Tuhan, perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Padahal kalau engkau memberi fakir miskin, engkau lagi tidak mensupport pekerjaan Tuhan di bumi. Tapi engkau melakukan hukum kedua. Hukum pertama dilakukan enggak? Karena mengasihi Tuhan itu mengasihi dengan semua. Hidup kita, hati kita, harta kita, waktu kita, semuanya. Kalau kamu, oh Tuhan aku waktu saja, harta nak mau, oh ya gitu, enggak apa-apa. Tapi aku akan memberikan kekeringan dari engkau. Dicukupi, yes dicukupi, kan ada firman. Burung gagak aja dipelihara Tuhan, apalagi engkau dipelihara, yes. Tapi kelimpahan, oh sorry. Aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai apa ini berkelimpahan. Sorry kalau berkelimpahan. Karena kamu tidak mau memberikan hartamu di rumah Tuhan. Tapi kamu cukup. Karena Tuhan bilang burung gagak aja dipelihara, apalagi kamu anak Tuhan. Dipelihara, yes. Tapi berkelimpahan, sorry, jangan. Karena kamu tidak setia dengan hartamu. Karena kamu merampok Tuhan. Karena di sini berkata bahwa 1/10 adalah milik Tuhan. Dan di sini kamu bilang, Rob, kamu merampok aku. Karena 1/10 milikku aku kamu ambil. Padahal aku sudah memberikan kamu 90%. Dan 10% untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Memang listrik tidak bayar. Ini bayar enggak? Bayar. Semua di sini harus bayar. Dan bagaimana kalau tidak ada makanan di rumah Tuhan? Semua orang tidak mau jadi hamba Tuhan, tidak mau menyebarkan firman. Karena tidak ada makanan. Karena orang-orang yang sudah diberkati Tuhan tidak menyumbangkan kontribusinya untuk pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Jadi yang diberkati itu adalah orang yang mau mensupport pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tidak ajak fakir miskin. Fakir miskin adalah hukum kedua. Kasihilah sesamamu manusia. Tapi hukum pertama harus dilakukan. Hukum kedua juga harus dilakukan. Ingat tadi, lakukan segala perintahku, bukan milih-milih. Ya, yuk kita lihat ayatnya. Celakalah kamu, lihat nih ayatnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. 1/10 dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Orang Farisi aja membayar perpuluhan. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat yaitu kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Orang Farisi membayar hukum Taurat kepada Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesama. Seperti saya bilang, hukum pertama dilakukan, hukum kedua harus dilakukan. Tidak boleh aku milih yang satu buat, yang kedua tidak bisa. Semua hukum Tuhan harus dilakukan. Kita lihat yang ayatnya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan mau seluruh hukumnya dilakukan. Ya, kita lihat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,
susah payah tidak akan nambahnya. Pada saat kau melakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan Tuhan, sekalipun kamu di duit di tangan tidak melihat uang, kamu lihat mujizat terjadi. Pada saat kau memberikan untuk pekerjaan Tuhan 10%, kemudian kau memberikan untuk sesama, kamu akan terjadi multiplikasi. Tiba-tiba aja duit mengalir. Tidak tahu dari mana caranya, Tuhan ajaib. Bisakah Tuhan menyuruh burung gagak ke Elia? Burung gagak yang rakus bisa disuruh pulang pergi. Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang untuk menolong kamu. Seperti itu Tuhan bisa mengirimkan mengirimkan burung gagak untuk mencukupi kebutuhannya waktu kering. Bahkan Tuhan bisa mengirim buli-buli tidak pernah habis, tepung tidak pernah habis pada saat dia memberikan untuk hamba Tuhan. Kita lihat ayatnya, yuk. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 6. Tamkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini tentang offering. Kalau tadi tithing. Tithing itu adalah persepuluhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. 10% itu milik Tuhan. Yang 90% milikmu. Kamu mau memberi yang lebihnya berapapun terserah kamu sesuai dengan kerelaan hatinya. Lihat nih. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan. Kalau engkau memberi, bukan engkau tambah miskin, tapi Tuhan akan memberi lebih kelimpahan supaya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu bisa menolong orang lain. Kalau kue pelit, dikasih segini aja pelit, tidak ada dampak aku ngasih kamu uang bagi sekeliling kamu percuma. Ya sudah dikasih segitu aja. Ya, kita lihat seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia berikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Melipat kali gandakannya, menumbuhkan buah. Jadi prinsip kerajaan surga adalah pelipat gandaan. Apa yang kamu punya itu dilipat gandakan. Pada saat kau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat kau memberi untuk orang miskin. Jangan takut memberi. Pada saat kamu melakukan itu, hukum Tuhan terjadi. Dia akan memberikan benih bagi penabur. Benih itu apa? Modal lagi untuk ditabur, untuk jadi untuk kamu menuai. Roti itu ada yang kamu nikmati, dimakan. Ada yang jadi benih supaya engkau menuai lagi. Tuhan akan memberikan itu. Kalau engkau melakukan hukumnya. Tapi kalau tidak melakukan hukumnya enggak, langit akan tertutup. Kamu akan berusaha keras setengah mati. Tapi hasilmu sedikit. Seperti Petrus. Tuhan, semalam-malaman aku tidak dapat uang. Semalam-malaman aku tidak dapat ikan. Aku sudah bersusah payah. Semalaman aku tidak dapat ikan. Kerja keras semalam-malam tidak dapat ikan. Tandanya tutup. Tapi pada saat Tuhan bekerja sama untuk melakukan kehendaknya, menggenapi firman-Nya. Kamu lihat, Petrus menangkap ikan 2 perahu penuh. Tidak pernah sepanjang sejarah Petrus menangkap 2 perahu penuh. Sampai tenggelam. Karena apa? Hukum firman Tuhan harus digenapi. Jadi kalau kamu yang takut menabur, kamu tidak akan mengalami hari baik. Sorry ya, karena ini ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Petrus pun akan bersusah payah mencari makanan. Tapi kalau kamu melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, kelebihan, kelimpahan. Di sini janjinya kelimpahan. Praktekkan firman Tuhan, kamu akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Karena saya sudah praktek. Sangat sekali praktek. Lihat ya, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Jangan hatimu bersuka cita apabila engkau memberi kepadanya. Jangan berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Karena hal itulah Allahmu akan memberkati engkau. Di sini berkat lagi. Engkau harus memberi dengan limpahnya. Jangan hatimu berduka cita kalau engkau memberi sesuatu kepada orang.
Karena itulah Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangannya lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Itu melakukan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Ini di orang miskin boleh enggak ngambil dari seperpuluhan? Oh tidak boleh. Karena tadi sepersepuluhan adalah milik Tuhan. Orang miskin ambilnya ayat nih, berilah. Kamu menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Berilah, maka kamu akan kalau kamu menabur sedikit pada orang miskin, kamu akan menuai. Kalau kamu menabur banyak sama orang miskin, baik. Karena sepersepuluhan tidak boleh diutak-atik. Itu adalah, persepuluhan adalah milik Tuhan. Jadi kamu ambil dari 90% itu untuk melakukan hukum yang hukum kedua tidak ada persentase. Tapi adanya orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang menabur banyak, kamu menuai banyak. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kepada kamu supaya kamu senantiasa itu selalu terus berkecukupan dalam segala sesuatu, malah lebih, supaya Tuhan memberikan kamu lebih, supaya kamu bisa membantu orang lain. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian apa yang katakan Tuhan? Berilah, kamu akan diberi. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, digoncang keluar, tumpah dari ribaan. Sebab ukuran yang pakai akan mengukur padamu. Pada saat kau memberi kepada orang, Tuhan akan tambahkan lagi. Kau memberi, keluar uangmu keluar, Tuhan masukin lagi. Keluar lagi, Tuhan masuk. Itu adalah prinsip kerajaan Allah. Bagaimana prinsip multiplikasi terjadi dalam kerajaan surga. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik kayak tepung itu dipadatkan sampai tumpah-tumpah. Karena tempatmu tidak sanggup menerima berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, tapi haruslah kau, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Tadi merampok. Kalau kamu tidak mengembalikan 10-an, kamu merampok Tuhan. Kalau ini kamu menaruh belas kasihan kepada orang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Tuhan bayar enggak kalau utang? Bayar, enggak kayak kita kalau utang lupa. Lupa, ditelepon langsung matiin. Ditipung, sinyalnya jelek. Ya, kalau utang ya, ditelepon hilang itu. Kalau Tuhan, kamu memiutangi Tuhan, Tuhan membayar, bahkan janjinya berlimpah-limpah. Kita lihat, tetapi haruslah ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menaguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan yang memberikan kekuatan hasil kekayaan. Kalau Tuhan mencabut kekuatan kita, wow, kita nggak bisa kerja, kita nggak dapat, kita hidup dalam kekeringan. Ya, jadi kalau kamu mau diberkati, siap lakukan taburan. Untuk pekerjaan Tuhan kembalikan. Untuk ucapan syukur, untuk apa itu sesuai. Ikuti ataran ini. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Dan apa yang berilah kamu akan diberi. Takaran yang baik. Jika kau menabur sedikit, kau menuai sedikit. Ya, yuk lanjut. Sekarang kita belajar berkat. Yuk, berkat. Senang banget kalau berkat. Tadi kutuk ya, kita berkat. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan mana ya tadi? Hukum-hukumnya Tuhan didengarkan, dilakukan. Itu kamu akan diberkati. Yuk lihat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandungan dombamu. Makanya Ayub itu sangat diberkati Tuhan. Kambingnya beranak terus, dombanya beranak terus. Wah, semuanya berlimpah-limpah. Karena Ayub mendengarkan suara
Tuhan. Kita lihat, diberkatilah bakulmu, tempat adonan pekerjaanmu. Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang kau, tapi bertujuh jalan mereka lari padamu. Gila, musuhmu menyerang kau, oh enggak bisa. Mereka akan lari daripadamu karena Tuhan yang berperang. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan yang memerintahkan berkat. Yang atur rezeki itu Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sampai kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka baginya perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit. Tadi persepuluhan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Di sini Tuhan bilang, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, yaitu langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam karena banyaknya berkatmu. Ya. Yang dulu belum tahu firman ini, bertobat, praktek firman Tuhan, engkau akan lihat kedahsyatannya. Ya, kemudian Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Tuhan di sini dilihat bahwa berkat Tuhan banyak sekali jika engkau tidak menyimpang atau memprioritaskan yang lain lebih daripada Tuhan. Idol, Allah lain, itu adalah segala apapun yang diprioritaskan lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala. Ya, ingat bahwa berkat Tuhan banyak. Terus lanjut yuk. Kita lihat ayatnya. Kita lihat bahwa ini cerita tentang bagaimana Elia menantang Allah lain. Allah lain itu Baal, dewa Asyera. Yuk tak tantang. Allahmu itu mati apa hidup? Sama Allahku kayak apa? Apa kita percaya enggak bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup dibandingkan roh-roh lain, Allah lain yang tidak hidup? Kita belajar ayatnya. Ia mendirikan batu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Ia menyusun kayu api, memotong lembu. Penuhilah. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Tuangkan ke korban bakaran di atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Air mengelilingi mezbah itu. Jadi mereka menantang seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel yang diperintah oleh Ahab dan Isabel ditantang. Kamu nyembah Baal, enggak apa-apa nyembah Baal. Yuk kita tantang, Baalmu hidup apa enggak? Yuk. Jadi dia menantang dewa Baal, nabi-nabi Baal untuk competition dengan Yahweh, Tuhan Allah kita yang kita sembah. Kemudian dia menaruh air di sini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini diketahui orang. Tuh, dia berdoa bahwa engkaulah Allah di tengah Israel, dan aku ini hambamu, bahwa di atas firman Tuhanlah aku melakukan segala sesuatu.
Jadi Elia melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, kuasa firman. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Tuhan, Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Kemudian turunlah hujan api menyambar habis korban bakaran, kayu api, bahkan air dalam parit itu habis. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian ini, sujudlah mereka serta berkata, dialah Tuhan, dialah Allah. Jadi Elia melawan Nabi Baal dan mereka teriak-teriak meminta api daripada nabinya, tapi api tidak turun. Sampai teriak-teriak lama, api tidak turun, sampai Elia bilang, itu nabimu lagi, itu Allahmu lagi tidur. Tidak dengar kamu teriak-teriak. Allahmu lagi tidur. Tapi Allah kita, Allah Yahweh yang kita sembah, dia bisa menurunkan api dari langit. Dari langit. Turunkan berkat mah gampang sekali. Turunkan api dari langit. Terus apalagi nurunin berkat. Isi, sangat gampang buat dia nurunin berkat. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Kita lihat ini masuk padang gurun. Kemudian seorang malaikat menyentuh dia, bangun. Ini pemeliharaan Elia. Pemeliharaan hamba Tuhan. Kemudian kita lihat ayatnya di sini. Seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah katanya ada roti bakar dan kendi seperti berisi air. Kita tahu bahwa di air Elia sungai kering, tapi Tuhan bisa mendatangkan malaikat untuk ngasih apa? Roti bakar. Bukan Bu Ida yang bicara, kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja ayat 5. Ya. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauh, lalu duduk di sepotong pohon ara. Kemudian ketika ia mati, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, aku tidak lebih baik daripada Naim. Dia stres karena setelah membunuh dewa Baal, setelah membunuh Nabi Baal, dia dikejar-kejar si Jezebel. Kemudian ia berbaring tidur, tetapi malaikat menyentuh, kemudian malaikat ngasih roti bakar dan air. Jadi dia dengan makan diberi kekuatan. Jadi Tuhan pun bisa mengirim makanan untuk Elia. Jadi siapapun yang menjadi alat Tuhan, menjadi perkenan Tuhan, tidak akan dibiarkan kelaparan. Jadi jangan takut, Elia tidak punya apa-apa loh. Tapi Tuhan bisa mengirim malaikatnya untuk ngasih roti bakar dan air. Yuk kita lanjut. Lanjut ayatnya, yuk. Yuk lanjut yuk. Ya. Kita lihat ini yang terakhir. Lalu Elia mengambil jubahnya, dipukulkannya di atas air. Bahkan Elia bisa melakukan mujizat. Orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan akan terjadi banyak mujizat. Ya. Mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya di atas air, maka terbagilah air di situ sebelah sini dan sebelah sana. Berarti buat anak hamba Tuhan yang diurapi, membuat air terbelah itu gampang. Seperti Musa, Elia pun melakukan yang sama. Lalu lihat ya, sesudah itu mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisha, mintalah apa yang hendak kulakukan sebelum aku terangkat. Di sini Tuhan memilih Elisa sebagai pengganti Elia. Jadi dia minta apa? Elisa luar biasa, dipanggil Tuhan luar biasa. Dia meminta double porsi urapan. Bukan Elisa tidak memikirkan kekayaan, tetapi Elisa mau memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia minta double porsi urapan. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kuminta adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tibalah datang kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam badai. Elia adalah salah satu orang yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Ya, kita lihat. Lalu Bapak kereta Israel datang, orangnya berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya, dikoyakkan menjadi 2 koyakan.
ayat 13, sesudah itu dipungutlah jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang ke tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh, dipukulnya di atas air sambil berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air terbelah, terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana. Ya, jadi kita lihat bahwa pada saat Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Elia diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian. Sekarang kamu tahu ada berapa orang yang diangkat tanpa mengalami kematian? Yaitu satu adalah Henok, satu adalah Elia. Berarti pekerjaan Elia belum selesai karena dia tidak mengalami kematian. Semua nabi-nabi, semua raja-raja itu mengalami mati. Daud mati, Yusuf mati, Musa mati, tetapi Elia tidak mati. Dia diangkat Tuhan. Karena Elia itu nanti akan dimasukkan ke dalam di sini Elia tujuannya untuk apa? Memberikan judgment, penghakiman pada negeri Israel. Nanti Elia akan datang lagi untuk negeri Israel. Pada zaman Antikris, Elia akan datang lagi ke dunia untuk menjudgment Israel. Israel sudah bertobat, baru habis ini kemudian Nabi Ahab digantikan oleh pilihan Tuhan sehingga dia tidak menyembah berhala lagi. Kemudian kita lihat ayatnya Maleaki, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Jadi kenapa Elia diangkat ke Tuhan? Diangkat Tuhan karena Elia tidak mengalami kematian dan Elia nanti akan diturunkan pada zaman Antikris untuk judgment, untuk menghakimi orang Israel yang semua menyembah Antikris, dan Elia akan mati di sana. Jadi kita lihat ayatnya, yuk. Lihat ayatnya terakhir ya. Sudah toh? Kita ayatnya ada yang hilang ya. Yang sebelumnya ya. Yang tambahan enggak ada ya. Yuk. Ya, satu lagi. Ya, jadi kita lihat bahwa Elia nanti akan baru enggak mau. Dan nanti kemudian nanti Elia akan datang bersama Henok. Dua witness, dua saksi di zaman Antikris akan menghakimi bangsa Israel. Karena bangsa Israel menyembah 666 Antikris. Dan nanti Elia, kenapa diangkat Tuhan? Ada maksud Tuhan. Tuhan itu kalau rencana luar biasa ya. Semua orang akan mengalami kematian. Mati sekali dan kemudian dia dihakimi. Tetapi Elia dan Henok tidak mengalami kematian. Musa mengalami kematian dan dia akan dihakimi. Daud mengalami kematian, Nabi Nathan mengalami, Abraham mengalami kematian. Tapi hanya Elia dan Henok yang tidak mati. Dan dia akan diturunkan lagi Tuhan pada Armageddon. Sebelum Armageddon, sebelum Tuhan datang kedua kali, Elia dan Henok akan diturunkan untuk menghakimi bangsa-bangsa, untuk menghakimi bangsa Israel karena mereka menyembah Antikris. Makanya Elia tidak dibuat mati, tapi diangkat Tuhan, disimpan dulu. Karena nanti pada zaman Antikris, pada zaman Armageddon, Elia dan Henok nanti akan dibunuh oleh Antikris dan dibangkitkan kembali untuk naik ke surga. Jadi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu dahsyat, rancangannya luar biasa. Jadi kalau kita tunduk, ikut pada rancangan Tuhan, pada perintah Tuhan, kita akan lihat penyediaannya luar biasa. Jadi kamu tidak akan takut lagi, tidak khawatir lagi, karena semuanya disediakan. Yuk, ini musik. Kita belajar hari ini tentang Elia. Bagaimana Elia bisa menutup langit, karena perintah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa membuka langit, bisa menutup langit untuk mencurahkan kekeringan, untuk memberikan kelimpahan. Tuhan bisa membuka langit untuk mengirimkan api. Tuhan juga bisa membuka langit untuk menurunkan berkat.
Semua tergantung dari respon kamu, ketaatanmu melakukan perintah Tuhan, maka berkat promosi akan datang. Tadi kita sudah belajar bagaimana siapa itu berkat. Syarat berkat, syarat kutuk. Syarat kutuk adalah jika kamu tidak setia melakukan segala perintahku. Tapi jika syarat berkat, jika engkau setia melakukan segala itu semua seluruh perintah, maka Tuhan akan memberkati semuanya sampai engkau kelimpahan. Karena itu janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia.